Di mana aku? Wasis bergumam dalam hati. Ia benar-benar merasa asing dengan tempat dan setiap sosok yang ada di sekitarnya. Suatu tempat berhawa lembab tanpa Wasis tahu arah timur dan barat. Perlahan, Wasis yang sudah tersusupi rasa takut melangkahkan kakinya, melewati dan bersimpangan dengan sosok-sosok berwajah pucat serta tubuh beraroma wangi bunga Kamboja. Mereka berjalan berlalu lalang dengan diam. Tatapan mereka kosong, tak memperdulikan kehadiran Wasis. Selangkah demi selangkah Wasis menapak lantai tanah dingin, berharap akan menemukan jalan ataupun seseorang yang mungkin dikenalnya. Namun, sampai beberapa saat lamanya, Wasis tetap tak menemukan apapun yang menjadi harapannya. Wasis baru menghentikan langkahnya sejenak kala melihat sebuah gapura bersusun batu bata merah dengan tinggi 3 kali tubuhnya. Meski merasa aneh, Wasis dengan sisa-sisa keberanian tetap meneruskan langkahnya, menjejaki 5 tingkat tangga batu berlumut dan masuk ke dalam gapura. Tapi sebentar kemudian, setelah menuruni dan 2 langkah masuk, tubuh Wasis diam terpaku. Matanya terbelalak, menatap ngeri puluhan sosok di dalam gapura. Sosok-sosok bertubuh jangkung, kurus kering kerontang, tanpa daging, dan hanya seperti tulang berbalut kulit berwarna hitam gelap. Namun, saat sosok-sosok itu bersamaan menatap Wasis, kengerian kembali terlihat dari bola-bola mata mereka yang putih rata. Lutut Wasis seketika goyah, tubuhnya gemetar hebat, ketakutannya memuncak, manakala sosok-sosok yang menyadari kehadirannya perlahan mendekat. Langkah mereka pelan tak bersuara, seolah tak berbijak tanah. Bruk! Wasis tersungkur tertunduk dengan lutut menopang. Sekilas ia masih melihat kaki-kaki kurus hitam tinggal beberapa jengkal dari tempatnya sebelum sesuatu ia rasakan melilit kuat tubuh lemahnya. Wasis mencoba mencari tahu tentang apa yang membekap tubuhnya. Ia mengangkat wajahnya, melihat lembar-lembar putih yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba sudah menempel kuat. Ia berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang tak seberapa, namun sia-sia. Sebentar mata Wasis menatap lurus ke depan, di mana dari sebuah bangunan seperti pendopo keluar sosok tinggi, 2 kali lebih tinggi dari sosok-sosok yang berada di depannya. Matanya menyorot putih tajam sebesar kepalan tangan, menunjukkan satu amarah yang meletup saat kilat-kilat merah menyambar di sekitaran tubuhnya. Plak! Tubuh Wasis mendadak panas setelah merasakan tamparan lumayan kuat pada bagian kepala belakang, hingga sesaat kemudian membuat kepalanya sangat berat dengan mata melemah meski hanya untuk sekedar mengerjap. Bluk! Kuat, tubuh Wasis terhempas ke tanah, membuatnya kembali tersadar dan membuka mata perlahan. Erangan dan lenguhan pertama kali yang keluar dari mulut Wasis saat merasakan tulang-tulang di tubuhnya seperti remuk. Ia hanya mampu terbaring lemah sambil meringis, sebelum beberapa tangan mencengkram lengannya dan cepat-cepat menyeretnya menjauh dari tempat itu. Bocah ora sopan, kakean pola, kuanen, kemendel. Umpatan-umpatan keras dan sengit mendadak memenuhi rongga telinga Wasis, membuatnya kembali berpikir dan berusaha memulihkan ingatannya. Sedikit demi sedikit Wasis mencerna, mencoba mengenali sekitar tempatnya kini berada. Ingatan Wasis sebentar terbantu dengan beberapa sosok yang berdiri membelakanginya, menyadarkannya jika ia kini tengah terduduk menyandar di tembok dinding teras. Meski belum sepenuhnya mengerti tentang apa sebenarnya yang tengah dirinya alami, tapi Wasis kini tahu dan yakin bahwa ia telah berada di alam nyata. Bertambah keyakinannya saat melihat dengan jelas salah satu sosok yang baru saja mengumpat dirinya dengan sengit. Mbah Toha. Wajah Wasis bertambah lega dengan kemunculan seorang teman kerjanya, Tanto, yang mendekati dan menyodorkan segelas air putih padanya.
Syukur sis, kamu selamat. Nih, minum dulu. Wasis segera menerima segelas air yang disodorkan tanpa menghiraukan ucapan Tanto. Tapi baru 2 teguk mendadak Wasis memuntahkan air di mulutnya. Wajahnya menegang menatap Tanto yang terlihat santai. Air apa ini, Tok? Tanya Wasis lirih sambil mengusap lidahnya pelan. Ini air sudah didoain sama beliau, biar kamu bebas dari pengaruh setan yang memburumu, sahut Tanto, seraya menunjuk sesosok lelaki bersorban yang berdiri berdampingan dengan seorang lelaki muda tengah menghadap sebuah pohon besar nan tinggi menjulang. Udah, kamu habisin aja, jangan dipikir rasanya. Yang penting, kamu bisa pulih kembali. Tanto kembali menyodorkan gelas berisi sisa air yang tadinya tak ingin Wasis minum lagi. Namun setelah mendengar penjelasan Tanto, Wasis akhirnya memaksakan diri meneguk habis sambil meringis. Setelah merasa lebih baik, Wasis kembali mencoba mengingat kejadian demi kejadian yang ia alami. Dari awal sampai akhir, ia menuntut. Tapi sebelum semua terekam dalam memori otaknya, ia dikejutkan dengan suara bising disertai gemuruh angin dari pohon besar yang berada di hadapan 2 sosok lelaki bersorban dan lelaki muda. Cepat, bawa temanmu masuk ke dalam. Satu perintah tegas dari suara nyaring sosok perempuan yang berdiri di samping Mbah Toha. Menambah rasa tegang mencekak dalam diri Wasis yang baru saja sedikit dan sebentar merasakan kelegaan. Sepintas Wasis masih melihat ketegangan dan suasana mencekam tempat itu sebelum Tanto memaksa mengangkat tubuhnya dan memapah masuk ke dalam. Namun dalam batin, Wasis yakin jika yang tengah terjadi di halaman belakang itu ada kaitannya dengan apa yang baru saja ia alami. Sekarang jadi urusanmu. Abah akan membantumu dengan doa. Seraut wajah tenang penuh wibawa dengan seolah senyum berkarisma menatap dan menepuk pelan pundak sesosok lelaki muda yang berada di sampingnya. Meski keadaan saat itu di halaman belakang, tepatnya di depan sebuah pohon besar nan tinggi menjulang sangat mencekam, namun tak tersirat sedikit pun rasa takut di wajah sesosok lelaki bersurban yang perlahan mundur, menjauh dari tempatnya berdiri bersama sang lelaki muda, memberi kesempatan pada sang pemuda untuk merampungkan urusannya. Sang pemuda sendiri hanya mengangguk pelan, menunduk sebentar, dan kembali tegak berdiri menghadap pada pohon di depannya. Bersama dengan itu, dari arah pohon, angin kencang kembali bergemuruh kencang, menghembaskan daun-daun dan ranting kering yang berguguran ke tanah. Tak hanya itu, satu helaan nafas kemudian, dari balik pohon tua yang tinggi menjulang, bau gosong menyengat tiba-tiba tercium pekat, menjadi awal kemunculan puluhan siluet hitam melayang dan berdiri mengelilingi sang pemuda. Kini nampak jelas wujud dari puluhan sosok yang sudah tegak, meski hanya terpapar cahaya redup dari lampu teras. Wujud layaknya tulang belulang tanpa daging, terbungkus kulit hitam. Hanya saja, mata sosok-sosok itu tampak putih rata, menyorot tajam pada sang pemuda. Ketegangan terlihat dari wajah sang pemuda, walaupun tak tersirat rasa takut saat dirinya harus berdiri sendiri menghadapi puluhan makhluk mengerikan. Padahal di belakangnya, di dalam teras, nampak 3 sosok laki-laki dan sesosok perempuan ikut menyaksikan. Dari keempat orang itu, hanya wajah sosok perempuan berkebaya hitam dan bersanggul tampak menggurat kecemasan, sebab dirinya tahu yang tengah dihadapi sang pemuda bukanlah makhluk sembarangan. Tapi dirinya juga sadar jika yang mampu memusnahkan makhluk-makhluk tinggi hitam itu adalah sang pemuda, dikarenakan dalam darahnya mengalir darah pancer dari 2 terah besar yang menjadikannya seorang getih pengarap. Duh Gusti, lindungi dan bantu anakku, gumamnya lirih saat melihat puluhan makhluk tinggi hitam mulai berkelebat mengerumuni sang pemuda. Sang pemuda sendiri yang tak lain
Sanjaya terlihat tak bergeming. Ia masih tegak berdiri menyungging senyum sinis, meski aura hitam pekat mengelilinginya. Sejenak, suara gemeretak panjang mengeluarkan percikan-percikan api, membuat hawa sekitar panas. Suasana semakin mencekam manakala Sanjaya mengeluarkan sebilah keris bergagang kepala naga bermata batu hijau. Riuh ramai sesaat halaman belakang, di mana kilatan-kilatan hitam saling bertemu, berbenturan, menimbulkan suara gemuruh. Angin semakin berhembus kencang, menyamarkan pandangan. Ketika sosok-sosok jangkung menjadi siluet-siluet membentuk gumpalan hitam berkabut, bergulung-gulung mengurung Sanjaya. Tak lama setelahnya, hawa panas tiba-tiba begitu kuat menyengat, yang disusul satu dentuman keras terdengar. Saat gumpalan-gumpalan hitam pecah dan memudar menjadi bayang-bayang. Kelegaan sejenak terpancar dari wajah merah Sanjaya melihat puluhan sosok jangkung hitam yang mengeroyoknya sirna. Namun, itu tak bertahan sampai 5 tarikan nafas. Sebab, sebentar kemudian, mendadak kabut-kabut hitam lebih tebal dan pekat muncul bersama liringan bola-bola api memancar putih dan menghantam Sanjaya. Sanjaya terpekik, terkejut dengan kekuatan besar di balik bola-bola api itu, hingga saat kembali benturan tak terhindari, tubuh Sanjaya terpental jauh ke belakang. Wajah Sanjaya kini terlihat pucat, matanya nanar, menatap gumpalan kabut hitam yang dikelilingi bola api, berubah dalam sekejap menjadi satu sosok hitam yang tingginya 3 kali dirinya. Sosok dengan sepasang mata putih rata sebesar kepalan tangan terdengar menggeram berat, seperti sedang menahan sebuah letupan amarah. Jahanam! Takkan kubiarkan siapapun menghancurkan jenggoloku, termasuk kamu, hai anak manusia. Keras menggelegar, suara bentakan dari sosok yang menatap nyalang pada Sanjaya. Bukan hanya Sanjaya saat itu terlihat panik, tapi juga pada ketiga sosok yang berdiri menyaksikan dari teras. Hanya satu wajah yang terlihat masih tenang, wajah dari seorang lelaki berbadan tegap yang terhitung dan memiliki gelar Ahlul Bait. Sanjaya perlahan bangkit setelah mengusap darah yang keluar dari bibirnya. Rasa sesak serta nyeri di dadanya seolah tak terasa lagi ketika mendengar amarah sosok mengerikan di depannya. Ia kembali menggenggam erat keris kecil berkepala naga yang berada di tangannya, bersiap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi selanjutnya. Sanjaya, teteskan darahmu pada keris itu, cepat! Sedikit terkejut Sanjaya mendengar suara melengking di belakangnya. Suara yang sangat ia kenal, milik ibunya. Seketika mengingatkannya akan pesan awal sebelum ia dan ibu serta sang Ahlul Bait, gurunya, datang untuk membebaskan rumah Prabon yang dijadikan jenggolo oleh sosok jerangkong yang kini ada di hadapannya. Sadar akan hal itu, Sanjaya mundur 2 langkah. Lalu dengan setengah memejamkan mata, ia menggoreskan ujung keris pada tangannya. Seketika darah merah mengalir dari bekas goresan, walau tak deras, namun cukup untuk membaluri ujung keris hingga pada lekukan ketiga. Tawa keras dari sosok hitam sesaat menggema melihat kesiapan Sanjaya dengan sebilah keris kecil lawean lenggan yang sejatinya milik ibunya, tanpa menyadari jika keris yang kini telah terolesi darah dari sang getih pengarep mengandung sebuah kekuatan luar biasa. Dengan diawali bentakan dan teriakan keras, Sanjaya berlari maju ke depan sambil menghunuskan keris. Kilat-kilat kuning keemasan seketika memenuhi dan menerangi tempat sekitar, berasal dari keris lawean lenggan yang disabetkan Sanjaya. Kini
Riuh desingan angin bercampur kilatan berasap kembali memenuhi halaman belakang. Entah berapa kali letupan-letupan kecil terjadi saat kilatan keemasan menghantam gumpalan hitam yang melindungi tubuh jangkung sosok Jerangkong. Sampai akhirnya di satu kesempatan Sanjaya yang tepat berada di depan sosok Jerangkong menerjang kencang dengan hulusan keris ke tubuh hitam Jerangkong. Seketika itu, asap hitam membumbung tinggi sebelum suara layaknya ledakan dan geraman terdengar keras membahana sampai menggetarkan sekitaran halaman. Jeritan tak kalah melengking juga sebentar kemudian menyusul saat Uri, ibu Sanjaya, melihat sang geteh pengarep anaknya terpental jauh dan terguling-guling. Saat itu juga Uri berlari menghampiri Sanjaya. Naluri sebagai seorang ibu seketika tergugah mendapati anaknya terkapar berlumur darah. Tangis Uri tak mampu terbendung saat mengusap darah yang keluar dan mengalir dari bibir dan hidung Sanjaya. La haula wala quwata illa billah. Sejenak Uri menolehkan kepalanya mendengar suara lantunan kalimat suci dari Ahlul Bait yang memang ia percayai sebagai penuntun anaknya. Lenguhan juga sebentar terdengar dari Sanjaya yang mencoba bangkit dari pangkuan ibunya. Apa ini sudah berakhir? Lirih suara Sanjaya bertanya. Sudah nak, makhluk itu sudah kembali ke asalnya. Kelegaan seketika memancar dari wajah Sanjaya mendengar jawaban sosok yang sedikit demi sedikit telah menuntunnya keluar dari garis hitam leluhurnya. Akan tetapi, baru saja Sanjaya yang berjalan tertatih dengan dibantu ibu dan gurunya baru memasuki teras, mereka dikejutkan satu teriakan dari dalam. Buru-buru ketiganya masuk dan memastikan yang terjadi. Sesaat, ketiganya terhenyak melihat Tanto menangis pilu di samping sebujur tubuh membiru yang tengah dipangku Mbah Toha. Tubuh itu kaku meregang, matanya melotot, mendongak ke atas, seolah merasakan sakit luar biasa sebelum nafasnya terputus. Fandi! Tanto masih begitu histeris melihat kematian Fandi yang tak disangkanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap sang Ahlul Bait ketika ikut memeriksa keadaan Fandi yang benar-benar sudah tak bernyawa. Sanjaya dan Wuri terlihat saling pandang. Bibir keduanya sama-sama keluh melihat satu korban lagi akibat kutukan lemah ireng Jolo Suto. Meskipun kini Jenggolo sudah berhasil dihancurkan oleh Sanjaya, namun harus dibayar nyawa Fandi, sahabat Sanjaya. Wasis yang belum sepenuhnya pulih terlihat bibirnya bergetar melihat sahabatnya meninggal dengan tragis. Air matanya deras mengalir tanpa ia sadari. Jiwanya sangat terguncang saat itu, hingga hanya isakannya mampu keluar dari tenggorokannya. Rupanya iblis itu tak mau melepas dan ikut membawa pergi Sukmana Fandi, ucap Mbah Toha yang baru saja selesai mengatupkan kedua mata Fandi. Untuk sementara kita urus jenazahnya. Dan urusan rumah ini tolong kosongkan dulu selama 41 hari. Setelah itu, insya Allah saya sendiri yang akan membersihkannya dari aura hitam lainnya. Sang Ahlul Bait sejenak menarik nafas panjang setelah berucap. Kemudian menatap tubuh Fandi yang sudah tak bernyawa sembari melantunkan doa membuat yang lain terdiam mengamini. Penulis berkata, untuk seri Jerangkong, penulis akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu dalam seri berikutnya. Sencokolo setelah merampungkan rogoh nyawa dalam geteh pengarep. Dan saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rupa Fakih. Dan tentunya makasih banget teman-teman udah setia nyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.